بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Khonifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang sampai detik ini Khonifidin azani Allah wa iyyakum melimpahkan kepada kita sekian banyak anugerah dan karunia sehingga kita bisa berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun diiringi dengan gemuruh guyuran hujan. Khonifidin azani Allah wa iyyakum, dalam rangka talabul ilmi syar'i. Disebutkan khonifidin azani Allah wa iyyakum dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, riwayat Al-Imam Ahmad, sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang berkumpul di sebuah majlis untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, untuk mendalami ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut riwayat Ahmad disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, "Ma min qaumin yajtami'una yadhkuruna Allah ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajhah illa nada munadin minas sama' an kunu maghfuran lakum qad butilat sayyi'atukum hasanat." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidaklah ada sebuah kaum yang berkumpul, tidak dipersyaratkan di masjid. Ya, karena dalam hadis ini umum. Ya, tidaklah ada sebuah kaum yang berkumpul, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yadhkuruna Allah azza wa jalla, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuknya mendalami, lebih mengenal dan memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. La yuriduna bidzalika illa wajha, di mana tujuan mereka dalam perkumpulan tersebut tidak lain hanyalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Illa nada munadin minas sama', melainkan akan ada penyeru dari langit, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menyerukan, "Ankumu maghfuran lakum", bangkitlah kalian dari majelis kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian. Qad butilat sayyi'atukum hasanat, sungguh telah diganti kesalahan-kesalahan kalian dengan amal kebaikan. Nah, insyaallah ta'ala ikhwan azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Nah, sampai pada bab yang baru, kata beliau rahimahullahu ta'ala, babun ma jaa fi man lam yaqna' bil halif billah. Bab keterangan dalil fiman terkait dengan seseorang
lam yaqna, yang tidak merasa cukup atau belum puas, bil halifi billah, dengan adanya sumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Nah, bab ini sanadina azani Allah wa iyyakum terkait ketika ada seseorang yang mungkin terlibat persengketaan, baik itu antar suami dengan istrinya atau rekan kerja satu dengan yang lainnya, sanadina azani Allah wa iyyakum, atau hal-hal yang lainnya yang melibatkan dua orang yang saling bersengketa, kemudian salah satu di antara mereka yang sanadina azani Allah wa iyyakum bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia menuduh saudaranya ini mengambil uangnya, padahal tidak. Ya. Dia menuduh saudaranya ini mengambil uangnya, kemudian terjadi persengketaan. Dalam keadaan pihak penuduh tidak mampu mendatangkan bukti. Ya, tidak mampu mendatangkan bukti konkret ilmiah yang menguatkan tuduhannya. Kemudian yang dituduh mengelak tuduhan tersebut dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengatakan wallahi demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak mengambil uang tersebut. Maka pihak penuduh yang saat itu sudah melemparkan tuduhannya, dibantah tuduhan tersebut dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk merasa cukup. Ya, merasa cukup puas dengan sumpah tersebut. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia merasa tidak puas, tidak ridha? Itu yang akan dibahas dalam bab ini. Ya. Nah, ketika ada orang lain sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita misalkan di sana berdina azani Allah wa iyyakum belum puas, belum merasa cukup. Ya, dengan hal itu di sana berdina azani Allah wa iyyakum. Maka diterangkan nantinya di sana berdina azani Allah wa iyyakum dalam bab ini. Beliau membawakan satu hadis saja. Nah, satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, "Ani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma." Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Bersumpah dengan nama bapaknya, ya, atau nama kakeknya, atau nenek moyangnya yang dianggap mulia, dan seterusnya yang sanadina azani Allah wa iyyakum. Dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, larangan ini umum, walaupun lafaznya khusus untuk nenek moyang seseorang, tapi yang diinginkan darinya umum. Ya, tidak boleh bagi kita bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Kainan man kana, siapapun orangnya, baik itu wali atau orang yang terhormat atau orang yang disegani, yang ditakuti, dan seterusnya. Sanadina azani Allah wa iyyakum. Hayyan au mayyitan, baik orang yang kita jadikan sumpah tadi masih hidup, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Nah, karena kalau lewat keterangan sebelumnya itu termasuk tindakan atau ucapan kesyirikan di sanadina azani Allah wa iyyakum. Man halafa billah, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, falyasduq, hendaklah dia jujur dalam sumpahnya. Ini arahan Rasulullah alaihi salatu wassalam bagi orang yang hendak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia jujur dalam
sumpahnya. Kalau dia dusta, ya azani Allah wa iyyakum, jatuh dalam dosa besar. Gitu ya. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia dusta, ya. Sengaja azani Allah wa iyyakum, entah berkelit dari tagihan utang misalnya, atau sekedar melarikan barang dagangannya, ya, atau supaya terbebas dari jeratan hukum dan semisalnya, azani Allah wa iyyakum, dia bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla kadziban, dalam keadaan dusta, maka yang demikian azani Allah wa iyyakum termasuk dosa besar yang disebut dengan yamin al-ghamus. Ya. Wa man hulifa lahu billah, dan barang siapa yang telah disumpahi dengan nama Allah Azza wa Jalla, gambarannya seperti tadi. Jadi saudaranya tadi yang mungkin terlibat persenjataan dengan dia sudah bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, falyarda, maka hendaklah dia merasa ridha dengan sumpah tersebut, merasa cukup puas dengan sumpah tersebut. Azani Allahu wa iyyakum. Ya. Nah, bagaimana kalau nanti si fulan tadi dusta? Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau fulan tadi yang bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla dusta dalam sumpahnya, jatuh dalam dosa besar. Ya. Nah, dan kita tidak menanggung dosanya. Azani Allahu wa iyyakum. Wa man lam yarda, dan barang siapa yang merasa tidak puas dengan sumpah tersebut, falaisa minallah, maka hal itu bukan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari sikap yang demikian. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan. Nah, baik. Hadis ini azani Allah wa iyyakum, satu hadis yang singkat azani Allah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita beberapa faedah penting. Yang pertama, azani Allah wa iyyakum, idhamu sya'nil halif billahi azza wa jalla, besarnya kedudukan sumpah atas nama Allah Azza wa Jalla di mata syariat. Sehingga bersumpah dengan nama Allah itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sepele. Azani Allah wa iyyakum. Sehingga tidak diperkenankan bagi seorang muslim bermudah-mudahan dalam urusan sumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit billahi, dikit-dikit tallahi, dikit-dikit demi Allah. Ya, atau dengan model sumpah yang lain, Rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, dan seterusnya. Azani Allah wa iyyakum. Ya, tidak diperkenankan seorang muslim bermudah-mudahan dalam masalah tersebut. Kalau bukan urusan yang betul-betul menuntut untuk sumpah di situ, azani Allah wa iyyakum, maka seorang muslim hendaknya menjaga lisannya, ya, tidak bermudah-mudahan dalam bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Nah, faedah yang lainnya, azani Allah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita minal kabairi, ya, minal kabairi al-yaminul ghamus, termasuk dosa besar bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dusta. Termasuk dosa besar. Ya. Walaupun nampaknya remeh, azani Allah wa iyyakum, ya mungkin banyak kita jumpai lisan-lisan kaum muslimin di sekeliling kita, azani Allah wa iyyakum, sangat mudah melontarkan sumpah atas nama Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia dusta. Jadi ya, nah, para pedagang yang ingin laris dagangannya,
Ya, salah satu trik untuk melariskan dagangannya dikasih embel-embel sumpah. Ya. Nah, nggak cukup dengan iklan yang dia pasang. Tambahi dengan sumpah yang tidak jarang terkadang ya dalam urusan-urusan yang dia dusta padanya. Itu termasuk kabar. Juga dalam hadis ini Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita al-amru. Ya. Al-amru bitasdiqi man halafa billahi azza wa jalla. Hadis ini menunjukkan perintah untuk membenarkan orang yang telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan untuk merasa puas, merasa cukup, merasa ridha dengan sumpah tersebut. Walaupun untuk yang tadi ini Allah wa iyyakum disebutkan oleh para ulama ada beberapa rincian. Ya. Ada beberapa rincian dalam masalah ini Allah wa iyyakum. Ketika ada orang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, fulan misalkan mengatakan wallahi demi Allah, ya, saya pemilik tanah ini misalkan. Ya. Misalkan Allah wa iyyakum terjadi persengketaan tanah. Milik siapa tanah ini? Milik fulan, milik alan, ya, atau milik negara? Terjadi persengketaan Allah wa iyyakum, kemudian salah satu dari pihak yang bersengketa tadi mengatakan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi demi Allah saya pemilik tanah ini misalkan. Apakah kita diwajibkan untuk membenarkannya berdasarkan hadis ini? Karena Rasul mengatakan wa man hulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa min Allah. Rawahu Ibnu Majah. Nah, dalam hadis ini ada beberapa rincian sebagai berikut. Ya. Sebagai berikut di sini Allahu wa iyyakum. Yang pertama, rincian yang pertama, ayyu'lama kadhibuhu. Apabila diketahui kedustaan orang tersebut. Walaupun dia sumpah, tapi kita tahu dia dusta. Ya. Sudah diketahui kedustaan orang tersebut di sana jadi Allah wa iyyakum. فأجمع العلماء على عدم إلزام التصديق. Ya. Maka para ulama semua sepakat, ya, semua sepakat di sana Allah wa iyyakum tidak boleh untuk dibenarkan. Nah, kalau memang jelas dia dusta, ya, kita punya bukti yang kuat di sana Allah wa iyyakum untuk membuktikan kedustaannya. Maka yang demikian keluar dari pembahasan hadis ini. Nah, dalam semua pembahasan, baik masalah tadi persengketaan tanah, ya, atau pencurian, ya, maling ketangkap, kemudian dia bersumpah, wallahi saya enggak mencuri, wallahi saya enggak mencuri, padahal satu kampung melihat dia mencuri barang-barang lain di sana Allah wa iyyakum. Nah, yang demikian tidak masuk dalam bab ini. Keadaan yang kedua di sana Allah wa iyyakum, rincian yang kedua, ayyatarajjaha kadhibuhu. Apabila diduga kuat orang tersebut berdusta. Kalau yang pertama tadi yakin 100% dia dusta, ada buktinya. Kondisi yang kedua ini Allah wa iyyakum, ada dugaan yang kuat. Dugaan yang kuat kalau dia berdusta dalam sumpahnya tadi Allah wa iyyakum. Tentunya disertai dengan adanya qarinah, tanda-tanda, indikasi, ya, yang mengarah kepada kedustaan orang tersebut. Maka kondisi yang demikian kadzalik la yalzam tasdiquhu. Kondisi yang kedua ini
Rincian yang kedua ini sama seperti yang pertama, tidak diharuskan bagi kita untuk membenarkannya. Nah, karena ada dugaan kuat orang ini dusta. Nah, misalnya jadi nazani Allah wa iyyakum. Baik. Asal yang ketiga, ayyatasawa al-amrani. Keadaan yang ketiga, ayyatasawa al-amrani. Nah, kemungkinan dusta dan jujurnya sama-sama kuat, imbang. Ya. Jadi 50-50. 50% dia dusta, 50% dia jujur. Jadi nazani Allah wa iyyakum. Fahada yajibu tasdiquhu. Maka dalam bab ini wajib dibenarkan. Ya, wajib dibenarkan jadi nazani Allah wa iyyakum. Selama tidak ada bukti yang kuat yang mengarah kepada dia berdusta. Kalau masih imbang begitu, 50-50 jadi nazani Allah wa iyyakum, kita benarkan orang tersebut. Ar-rabi'ah yang keempat, ayyatarajjaha sidquhu. Ya, adanya dugaan kuat kalau orang tersebut jujur dalam sumpahnya. Dugaannya kuat, mungkin karena yang bersumpah tadi jadi nazani Allah wa iyyakum orang yang terpercaya di kalangan masyarakatnya, bukan orang yang dikenal sebagai pendusta, orang yang saleh, orang yang baik keagamaannya, yang jadi nazani Allah wa iyyakum. Maka demikian yajibu tasdiquhu. Ya, kondisi yang keempat ini juga demikian wajib dibenarkan sumpahnya. Kemudian tafsir yang kelima yang jadi nazani Allah wa iyyakum ayyu'lama sidquhu. Diketahui dengan pasti kejujuran orang tersebut. Maka yang demikian jelas jawabannya, yajibu ayyusaddaq, wajib dibenarkan. Nah, masuk dalam pembahasan hadis ini. Baik. Hadal insan bidina azani Allah wa iyyakum. Sebagian para ulama insan bidina azani Allah wa iyyakum, mereka memberikan batasan dari rincian yang tadi dibawakan. Ya, ada tambahan dari sebagian para ulama, mereka mengatakan hadhihi tafasil, rincian-rincian tersebut fil umur al-hissiyah, dalam perkara-perkara yang sifatnya hissiyah, urusan dunia. Amma al-umur syar'iyyah, adapun perkara-perkara yang sifatnya syar'i, ya, perkara-perkara yang sifatnya syar'i, sanibdina azani Allah wa iyyakum, fayajibu an yurda bil yamin, maka wajib membenarkan sumpah tersebut dan puas dengannya. Ya, lianna hadza min babir ridha bil hukm syar'i. Karena hal itu termasuk bagian dari ridha dengan ketentuan syariat. Baik. Dicontohkan di sini begini, azani Allah wa iyyakum, dalam umur syar'i misalkan, bukan urusan duniawi. Seorang ibu mengakui, ya, istri kita misalkan, atau wanita yang kita pinang sebagai anak susuannya. Gitu ya. Nah, misalkan si fulan menikah dengan kasih pilihannya. Ternyata istilah azani Allah wa iyyakum tiba-tiba mungkin menjelang hari H, ya, atau beberapa jam, ya, sebelum waktu
akad nikah yang azani Allah wa iyyakum dilangsungkan, tiba-tiba muncul seorang perempuan. Ya, hendak menggagalkan acara pernikahan tersebut. Kenapa? Karena mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan itu sama-sama saudara sesusuan. Tadi wanita tadi pernah menyusui laki-lakinya, juga pernah menyusui calon pengantin wanita yang azani Allah wa iyyakum. Ini bab syar'i. Kemudian wanita tersebut bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersumpah, wallahi saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala kalau fulan dan fulanah ini sama-sama anak susuan saya, terpenuhi syarat ya yang ditetapkan dalam Islam azani Allah wa iyyakum sebagai anak susuan. Ya. Nah, 5 kali susuan ya dalam jangka 2 tahun azani Allah wa iyyakum. Baik. Maka bab yang demikian wajib untuk ridha. Ya. Nah, kemudian mempelai laki-lakinya, waduh, ini nyarinya sudah susah payah. Ya, kok tahu-tahu ada orang bersumpah itu saudari susuan saya, misalkan azani Allah wa iyyakum. Harus ridha dengan bab demikian. Nah, atau misalkan azani Allah wa iyyakum bab yang lainnya, hukum li'an. Hukum li'an. Ya, apa hukum li'an ini? Jadi, pernah dengar hukum li'an? Belum pernah dengar? Baik. Hukum li'an azani Allah wa iyyakum ini antara suami dengan istri. Sang suami menuduh istrinya berzina, selingkuh, tapi tidak mampu mendatangkan 4 saksi. Jadi ya, tidak mampu membawakan bukti kalau istrinya tadi selingkuh, berzina dengan laki-laki lain. Kemudian sang istri tidak mengakui. Jadi ya, tidak mengakui tuduhan tersebut azani Allah wa iyyakum. Sama-sama ngotot, ya, maka jalan terakhir dilangsungkan hukum li'an. Ya, saling melaknat azani Allah wa iyyakum. Yang laki-lakinya dia bersumpah kalau dia jujur dalam tuduhannya tadi dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia dusta maka murka Allah atas dirinya. Demikian pula sang istri menolak tuduhan tadi, mengatakan dia jujur, ya, tidak berzina azani Allah wa iyyakum, berlepas diri dari tuduhan suaminya dan laknat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya kalau dia dusta. Ya, dalam semuanya masing-masing menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ridha dengan ketentuan tersebut. Ini antar suami istri. Jadi ya, antar suami istri azani Allah wa iyyakum, yang kemudian sesudah itu sah, dipisah. Ya. Nah, gugur nikahnya azani Allah wa iyyakum, tidak ada lagi rujuk padanya. Nah, ini harus kuat dengan sumpah yang demikian azani Allah wa iyyakum. Baik. Juga dalam hadis ini azani Allah wa iyyakum menunjukkan faedah yang lainnya. Minal kabairi adamur ridha. Ya, adamur ridha bil halif billahi azza wa jalla. Termasuk dosa besar tidak merasa puas dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi terkait dengan yang bersumpah, kalau sampai dia dusta, dia jatuh dalam dosa besar. Karena terkait dengan orang yang diberi sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, fulan dengan Allah. Si fulan menolak tuduhan dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala karena si Allah tidak mampu mendatangkan bukti. Ya, maka si Allah wajib ridha, puas dengan hal tersebut azani Allah wa iyyakum. Kalau sampai tidak merasa puas, maka dia terjatuh dalam dosa besar. Dikatakan dosa besar karena Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man lam yarda falaysa minallah." Barang siapa yang tidak ridha dengan hal itu, maka bukan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah atau Rasulnya alaihi salatu wassalam berlepas diri dari sebuah tindakan, maka itu merupakan ciri kalau tindakan tersebut adalah dosa besar. Nah, jadi kalau ada sebuah tindakan dikatakan oleh Rasul, laisa minna, ya, atau laisa min ummati, dan semisalnya yang sabidina azani Allah wa iyyakum, atau seperti ini, ya, falaisa min Allah, maka itu ciri-ciri dosa besar di sabidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga kedua belah pihak, ya, sama-sama berada di persimpangan jalan. Yang bersumpah kalau dia jujur, ya, falahu dzalik. Tapi kalau dia dusta, maka dia jatuh dalam dosa besar. Yang disumpahi misalkan, kalau dia ridha, maka itu sesuai dengan ketentuan syariat dengan babit-babit yang telah kita bawakan. Tapi kalau tidak merasa puas di sini bidina azani Allah wa iyyakum, juga demikian jatuh dalam dosa besar. Ini menunjukkan, ya, betapa besar kedudukan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala di mata Islam. Sehingga tidak boleh bagi kita bermudah-mudahan dalam urusan tersebut. Isanibidina azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Kesimpulan dari hadis yang telah beliau bawakan. Al-ula, yang pertama, an-nahyu 'anil halifi bil aba, larangan dari bersumpah dengan nama nenek moyang. Ya. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla, baik itu ayah kita, ibu kita, ya, atau siapapun orangnya yang dibina azani Allah wa iyyakum, tidak boleh dijadikan sebagai sumpah. Asalnya yang kedua, al-amru lil mahlufi lah billahi ayyarda, perintah untuk ridha, ya, menerima sumpah dari orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, wajib dibenarkan dengan rincian yang telah dibawakan tadi. Jadi kalau sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kita terima isanibidina azani Allah wa iyyakum. Urusan dia dusta atau tidak, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dusta, maka dia jatuh dalam dosa besar yang akan dia tanggung dosanya tersebut. Isanibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, as-salisah, yang ketiga, wa'idu man lam yarda, adanya ancaman bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hal itu. Tidak puas dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, merasa belum cukup, ya, tidak membenarkan dan semisalnya, ya hadibudina azani Allah wa iyyakum. Ini pun juga dengan rincian yang telah kita bawakan di atas. Semuanya menunjukkan kepada kita faedah yang telah kita bawakan tadi, besarnya kedudukan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Adapun bab yang berikutnya, bab ucapan masya Allah wa syi'ta, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan ba'da maghrib biiznillah ta'ala. Kurang lebih maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.